Demokrasi di Irak. Republik Irak adalah demokrasi parlementer yang diperkenalkan secara bertahap setelah invasi pemimpinan AS pada tahun 2003 yang menggulingkan rezim Saddam Hussein. Jabatan politik yang paling kuat adalah Perdana Menteri yang mengepalai Dewan Menteri. Perdana Menteri dicalonkan oleh partai parlementer terkuat atau koalisi partai-partai yang memegang mayoritas kursi. Pemilihan parlementer relatif bebas dan adil, dengan partisipasi pemilih yang solid meskipun biasanya ditandai dengan kekerasan. Parlemen juga memilih presiden republik yang memiliki sedikit kekuatan nyata tapi bisa bertindak sebagai mediator informal antara kelompok-kelompok politik yang bersaing. Hal ini berbeda dengan rezim Saddam, di mana semua kekuatan institusional terkonsentrasi di tangan presiden. Ekonomi. Irak adalah produsen minyak kedua terbesar di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Lebih dari 90% anggaran negara yang pada tahun 2019 mencapai 112 miliar US dollar ditutupi dari pendapatan minyak. Pada tahun 2021, APBN di Irak menetapkan harga minyak 45 dolar Amerika Serikat per barel dan ekspektasi ekspor minyak sebesar 3,25 juta barel per harinya. Jumlah itu sudah termasuk 250.000 BPD yang diproduksi dari wilayah otonomi Kurdi. Irak sangat bergantung pada minyak untuk mendanai 97% anggarannya. Faktor sosial. Demokrasi yang diyakini akan membawa suatu negara dalam kehidupan yang damai, ternyata berbeda ceritanya di Irak. Harapan akan munculnya Irak yang damai pasca tumbangnya Saddam seolah-olah semakin menjauh seiring dengan semakin menguatnya intensitas kekerasan yang terjadi. Bangunan demokrasi di Irak menjadi sangat rapuh apabila kita lihat belum berkembangnya nilai-nilai politik liberal dan pluralisme dalam kehidupan sosial elit dan rakyat Irak. Kuatnya ikatan sekretarian menyebabkan kompetisi di tingkat elit menjalar pada konflik antar kelompok masyarakat, dan juga membangun demokrasi tidak hanya sekedar menghadirkan sistem pemerintahan, perwakilan, dan persaingan bebas dalam kehidupan politik. Lebih dari itu, bangunan demokrasi akan semakin kokoh dan dengan pondasi nilai-nilai dan norma politik liberal dan pluralisme dalam kehidupan sosial. Menurut Ronald Inglard, demokratisasi akan mengalami kegagalan jika budaya politik di tingkat elit dan rakyat tidak memihak kepada demokrasi. Gerakan sipil. Kebebasan sipil umumnya dihormati dalam hukum Irak, tetapi negara memiliki kapasitas terbatas untuk mencegah dan menghukum pelanggaran. Aksi demonstrasi besar-besaran meletus di beberapa kota besar Irak pada tahun 2019, khususnya di Baghdad. Negeri yang relatif mampu mengelola demokrasi dengan baik berdasarkan musyawarah dan mufakat di antara berbagai faksi Syiah, Sunni, dan Kurdi itu akhirnya harus melalui musim semi. Demokrasi Irak makin bergeliat dan menghadapi fase baru. Pemilihan umum. Irak mengadakan pemilihan umum yang teratur dan kompetitif, dan berbagai kelompok partisan, agama, dan etnis di negara itu menikmati beberapa perwakilan dalam sistem politik. Namun, tata pemerintahan demokratis terhambat dalam praktiknya oleh korupsi dan ancaman keamanan. Di wilayah Kurdistan, lembaga-lembaga demonstrasi tidak memiliki kekuatan untuk menahan pengaruh pialang kekuasaan yang sudah lama ada. Semakin lama Irak telah mampu mempengaruhi politik di Baghdad. Demokrasi Irak merupakan salah satu demokrasi yang relatif memberikan harapan karena pembagian kekuasaan berhasil dilakukan oleh musyawarah dan mufakat. Setiap faksi politik mendapatkan kesempatan yang sama dalam konteks membangun negara yang kaya peradaban itu. Namun persoalannya pada kapasitas mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat. Mereka tidak cukup melakukan terobosan dan langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta merancang program-program kerakyatan yang diharapkan dapat mengentaskan pengangguran. Jika persoalan ini tidak direspon dengan cepat oleh pemerintah, bisa saja terjadi demonstrasi atau penolakan lain dari publik yang semakin besar. Begitulah demokrasi di Irak, negara yang memiliki sistem demokrasi yang masih bisa dibilang cacat.